Investasi? Maksudnya bagaimana? Tanya Suryong ke Gyoil-san. Aku menyarankan supaya Emporium Golden Dragon dapat menjadi payung yang melindungi masa depanmu dari panas dan hujan. Harta, eliksir, pedang khusus. Apapun yang bisa dibeli dengan uang akan aku berikan untukmu. Terang Gyoil-san menjelaskan keinginannya tentang berinvestasi ke Suryong. Kalau butuh apa-apa, langsung bilang saja. Lanjut ucap lagi Gyoil-san ke Suryong. Dengan kekayaan Emporium Golden Dragon, memang bukan hal yang mustahil untuk mendapatkan apapun. Aku punya uang yang cukup. Dan khusus pedang dalam proses pembuatan. Saat ini aku juga tidak butuh eliksir. Yang paling aku butuhkan adalah seni bela diri. Aku harus sepenuhnya mengatasi meridian ribuan yin yang hancur. Dan seni bela diri yang mumpuni untuk meningkatkan teknik Heaven Divine Artku. Dan untuk mempelajari seni bela diri tersebut, aku butuh seorang tabib terhebat. Pikir Suryong dalam benaknya. Tuan, apakah Anda tahu di mana sang dewa kehidupan dan kematian tinggal? Tanya Suryong ke Gyoil-san. Dewa kehidupan dan kematian. Dia menjalani hidup dengan bersembunyi. Bahkan sekte pengemis dan klan Hao saja tidak bisa menemukannya. Sahut Gyoil-san ke Suryong. Sudah kuduga. Sahut juga Suryong dengan lemah menanggapi jawaban Gyoil-san. Bahkan dia tidak tahu cara menemukannya. 10 master bela diri terkuat pasti juga sudah ditugaskan mencarinya kan? Gumam Suryong. Aku akan menggerakkan semua koneksiku untuk mencarinya. Aku akan memberitahumu kalau sudah menemukannya. Lebih dari itu aku tidak dapat membantu. Ucap Gyoil-san ke Suryong. Tidak masalah. Bisa tahu keberadaannya saja sudah cukup. Balas Suryong ke Gyoil-san. Ada lagi yang kau butuhkan? Tanya Gyoil-san ke Suryong. Tidak. Apakah Anda pernah dengar tentang toko naga putih? Tanya Suryong ke Gyoil-san. Aku belum pernah mendengarnya. Jawab Gyoil-san. Itu toko yang buka belum lama ini, saya secara pribadi berinvestasi di sana. Jelas Suryong ke Gyoil-san. Kemudian scene berpindah di markas Squad Demon Blood, yaitu rumah pertaruhan. Terlihat di sana ada seseorang yang sedang berdiri di atas sejumlah orang yang sudah berakhir. Pasti ada di sini. Ucap orang itu sembari melewati orang-orang yang sudah berakhir. Ternyata orang yang berada di rumah pertaruhan itu adalah Suryong. Kala itu tiba-tiba ia melihat sesuatu yang ada di tempat itu. Ternyata Suryong menemukan tombol rahasia untuk membuka suatu ruangan rahasia. Setelah Suryong menekan tombol rahasia yang ditemukannya, seketika saja sebuah pintu terbuka mengarahkan ke suatu ruangan rahasia yang Suryong cari. Lalu Suryong langsung melihat dokumen-dokumen rahasia milik faksi Blood Demon untuk melihat di mana saja mata-mata rahasia yang telah dimasuki oleh orang-orang dari kultus darah iblis. Tak lama, Suryong pun menemukan apa yang ia cari. Ternyata Suryong mencari dokumen tentang Pongjino sebagai bukti nyata bahwa Pongjino adalah salah seorang mata-mata dari kultus darah iblis. Dan Suryong telah menemukannya. Setelahnya scene pun berganti di kediaman instruktur Pongjino. Di pagi itu, terlihat Pongjino sedang menikmati sarapan pagi yang mewah yang telah disajikan oleh para pelayannya. Daging hari ini agak alot. Keluh sedikit Pongjino terhadap makanan yang telah ia makan. Mendengar keluhan dari majikannya, sontak saja sang pelayan pun membungkukkan dirinya meminta maaf atas kesalahannya. Sudahlah, hari ini aku makan saja, kau boleh pergi. Ucap Pongjino merespon sikap pelayannya itu. Terima kasih. Sahut sang pelayan ke Pongjino. Seketika Pongjino mengingat sesuatu. Aku baru ingat, hari ini hari terakhir pendaftaran kelas kan? Gumam Pongjino. Hasilnya sudah pasti. Semua murid di perguruan sangat takut pada pendapatku tentang mereka. Baik Suryong bocah sombong bajigur. Kau harus tahu diri, beraninya macam-macam denganku?
Berakhir sudah baru tahu rasa, ucap Pong Jinho dengan kesalnya mengingat Suryong. Dan orang-orang yang tidak tahu diri sudah berkumpul. Lanjut, ucap Pong Jinho sembari melanjutkan makannya. Kalau saja Gyo Samwong mengizinkan aku bertemu ayahnya diam-diam, dia tidak akan jadi seperti itu. Ucap lagi Pong Jinho. Tiba-tiba, seorang pelayan dengan sangat gugup menyampaikan kabar ke Pong Jinho. Tuan, rekan instruktur Anda datang ke sini. Ucap sang pelayan ke Pong Jinho. Apa? Siapa yang datang di jam segini? Sahut Pong Jinho ke pelayannya. Ternyata yang datang itu adalah Suryong, yang dengan kasarnya menendang pintu sembari masuk ke kediaman Pong Jinho. Melihat Suryong yang datang dengan cara demikian, sontak saja Pong Jinho pun sangat terkejut karenanya. Wah, padahal aku bekerja sangat keras semalaman loh. Tapi malah ada yang sarapan enak sendirian. Ucap Suryong sembari langsung duduk di meja makan Pong Jinho. Melihat apa yang telah Suryong bawa, seketika Pong Jinho menyadari bahwa ada bau amis di dalam wadah yang dibawa Suryong. Baik Suryong, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Pong Jinho kesal ke Suryong. Kami akan membicarakan hal yang bisa membuatmu terluka kalau kau mendengarnya. Jadi tolong keluar. Ucap Suryong ke semua pelayan yang ada di sana sembari memakan hidangan yang ada di meja makan itu. Seketika saja semua pelayan yang ada di sana pun menuruti perintah yang diucapkan Suryong. Aku tidak tahu kenapa kau bertingkah seberani seperti ini. Tapi kau tidak berniat untuk melukaiku kan? Ucap Pong Jinho yang panik setelah melihat tingkah yang dilakukan Suryong kala itu. Kau pikir aku tidak berani? Sahut Suryong dengan sorot mata yang dingin ke Pong Jinho. Aku akui kau lebih hebat dariku dalam hal bela diri. Tapi bela diri bukanlah segalanya di dunia ini. Kalau kau macam-macam denganku. Balas Pong Jinho dengan gugup ke Suryong. Kalau begitu beritahu aku. Apa yang menggerakkan dunia ini? Tanya Suryong ke Pong Jinho merespon ucapan Pong Jinho. Koneksi, kekuatan, uang. Aku punya semuanya. Jadi kalau kau menghabisiku, pemerintah dan aliansi Murim akan mengejarmu. Jawab Pong Jinho ke Suryong. Wah, hebat. Kalau aku berulang, nanti bisa kena masalah besar. Sahut Suryong sembari berlagak berpikir. Ternyata kau paham juga. Jadi jangan coba-coba. Ucap lagi Pong Jinho ke Suryong. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk itu. Ini adalah dokumen bercap darah yang isinya menyatakan bahwa kau telah bersumpah setia pada kultus darat. Ungkap Suryong ke Pong Jinho sembari menunjukkan sebuah dokumen bukti pengkhianatan Pong Jinho. Melihat itu, sontak saja Pong Jinho berusaha merebutnya dari tangan Suryong. Namun dengan mudah Suryong dapat menghindari sergapan Pong Jinho yang berusaha merebut kertas dokumen yang dipegangnya. Kira-kira, apakah koneksi, kekuatan, dan uang yang kau katakan tadi akan bisa melindungimu kalau aku serahkan ini ke aliansi Murim? Mereka mungkin akan menangkapmu, menghancurkan inti dantianmu, memutuskan syaraf lengan dan sikilmu, kemudian mengajarmu dengan berbagai cara hingga kau mengatakan setiap informasi tentang kultus darat. Terang Suryong ke Pong Jinho akibatnya kalau sampai bukti itu sampai ke tangan aliansi Murim. Bagaimana caranya kau bisa dapat itu? Tanya Pong Jinho dengan sangat gugup ke Suryong. Apa itu penting? Yang penting ini sekarang ada di tanganku, dan kultus darah tidak akan bisa melindungimu lagi. Jawab Suryong, itu palsu. Kau hanya mengada-ada. Kultus darah sudah lama hancur. Bagaimana kau akan membuktikannya? Kau pikir Inspektur Murim itu bodoh? Balas Pong Jinho mencoba berkilah ke Suryong. Oh gitu? Iya sih. Pasti sulit membuat mereka percaya. Tapi ada orang menderita karena mereka. Karena itu aku juga sudah menyiapkan saksi. Kau tahu, seorang alumni yang jin yang aku hancurkan. Dia dengan sukarela memberikan informasi tentang apa yang terjadi ketika kompetisi bela diri surgawi 2 tahun lalu. Terang lagi Suryong mengungkap pengkhianatan Pong Jinho.
Mendengar hal itu seketika tingkah Pong Jinho menjadi sangat takut membayangkan akibat yang akan dia terima. Dan aliansi Murim mungkin akan memberimu sedikit waktu selama mereka melakukan penyelidikan. Tapi akankah Tuan pemilik Emporium Golden Dragon melakukan hal yang sama? Ucap lagi Suryong ke Pong Jinho sembari mendekati Pong Jinho. Jangan mendekat, sahut Pong Jinho ke Suryong. Bukankah dia akan mengajar dan mengakhiri pelaku yang telah mencelakai Gyo Samwon? Lanjut ucap Suryong ke Pong Jinho. Tiba-tiba, dengan sangat cepat Suryong telah menotok titik pergerakan Pong Jinho. Pong Jinho ini adalah kelabang dari kendi beracun. Mungkin awalnya ini mau diberikan pada Gyo Samwon. Aku menemukannya di ruang bawah tanah rumah pertaruhan. Terang lagi Suryong, sembari menunjukkan seekor kelabang ke Pong Jinho. Kemudian dengan sangat cepat Suryong langsung saja menyuapi kelabang itu ke dalam mulut Pong Jinho. Sekarang, aku bisa mengakhirimu kapan saja. Kau pasti paham maksudku. Lanjut ucap Suryong dengan ekspresi yang dingin ke Pong Jinho. Sementara itu terlihat Pong Jinho sangat ketakutan dan berusaha memuntahkan apa yang baru saja ia konsumsi. Kau sebaiknya ubah sikapmu itu di depanku. Lanjut lagi ucap Suryong ke Pong Jinho dengan sorot mata yang tajam. Sementara Pong Jinho hanya terdiam sembari mengeluarkan air di matanya. Tak lama Pong Jinho pun bersujud ke Suryong. Apa? Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Sahut Pong Jinho ke Suryong dengan nada suara yang bergetar takut. Setelah kejadian itu, lalu scene pun berganti. Terlihat Pong Jinho telah menemui Kapsek No Gunsang. Anda ingin mengubah mata pelajaran yang Anda buat? Ucap Kapsek No Gunsang bertanya ke Pong Jinho. Ya, saya ingin mengubah semua isinya. Jawab Pong Jinho ke Kapsek No Gunsang. Dia seperti habis bertemu dengan malaikat pencabut nyawa atau semacamnya. Pikir Kapsek No Gunsang setelah memperhatikan kondisi Pong Jinho kala itu. Apakah Anda sakit? Tanya lagi Kapsek No Gunsang ke Pong Jinho. Apa? Tidak. Jawab Pong Jinho. Jujur saja Anda berkeringat dingin begitu. Sahut Kapsek No Gunsang ke Pong Jinho. Saya tidak sakit. Balas lagi Pong Jinho ke Kapsek No Gunsang. Ternyata penyebab wajah Pong Jinho pucat dan berkeringat dingin itu disebabkan beberapa waktu yang lalu Suryong mengetes efek dari binatang yang telah dikonsumsi Pong Jinho dan berakibat Pong Jinho menahan rasa sakit yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Kalau ada apa-apa silahkan katakan saja, saya akan membantu. Ucap lagi Kapsek No Gunsang ke Pong Jinho. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya hanya sedikit tidak enak badan karena cuaca, sahut lagi Pong Jinho ke Kapsek No Gunsang sembari memberikan salam hormatnya. Baiklah, tidak sulit mengubah isi mata pelajaran. Tapi apa alasanmu mau mengubahnya? Saya dengar hari ini Anda datang ke perguruan bersama guru Bak Suryong. Ucap Kapsek No Gunsang bertanya ke Pong Jinho. Masalah antara kami berdua sudah kami selesaikan secara baik-baik. Maaf karena sudah membuat Anda khawatir. Tidak ada manfaat yang datang dari pertengkaran dengan instruktur baru, dan sekarang adalah saatnya semua instruktur harus bersatu. Saya berniat bekerja sama dengannya, sehingga kita bisa mendapat hasil maksimal di kompetisi bela diri surgawi mendatang. Jelas Pong Jinho ke Kapsek No Gunsang. Aku terkejut, Anda mengatakan hal seperti itu. Sahut juga Kapsek No Gunsang ke Pong Jinho. Ini bukan masalah siapa yang menang atas pertengkaran mereka, melainkan seakan sekarang dia melayani Guru Suryong. Mereka datang bersama hari ini karena ingin menunjukkan hal itu. Tak heran dia terlihat sedikit menyedihkan. Hal itu memang cepat atau lambat harus diatasi demi kebaikan perguruan ini. Pikir Kapsek No Gunsang menilai keadaan sikap Pong Jinho dan sekolahnya. Dan setelahnya terlihat Kapsek No Gunsang tertawa senang. Omong-omong tentang Guru Suryong, dia benar-benar membawa keberuntungan di perguruan Azure Dragon, ya kan? Ucap lagi Kapsek No Gunsang dengan ekspresi yang sangat bahagia. Aku langsung tahu sejak pertama melihatnya. Lanjut ucap Kapsek No Gunsang sembari tertawa terbahak-bahak kala itu.